mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kita praktekkan, lalu kita ejawantahkan, lalu kita kondisikan dalam diri dan juga dalam keluarga, dalam suasana kemasyarakatan atau apapun, dimanapun kita berpijak, maka disitulah mudah-mudahan kita bisa terus menapakilasi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya dan juga keluarganya, sehingga kelak layak kita, pantas kita bertetangga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka tidak lengkap kalau Maulid Nabi itu kita enggak baca salawat. Kalau kita baca salawat kepada Kanjeng Nabi, mudah-mudahan juga berkah salawat man sallallahu alaihi salatan sallallahu biha asran, 10 keberkahan. Kita satu kali salawat kepada beliau, 10 keberkahannya, 10 kebaikannya, 10 pahalanya, 10 doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan, dimakbulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sore hari ini hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita bersolawat, baik itu lisan, perasaan, qalbu, lalu pikiran, lalu kemudian af'al, perbuatan, dengan terus berkebutuhan atau rasa butuh untuk sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga dicatat cinta kita itu cinta yang terbukti, cinta yang sah,
cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau teringat maulid Nabi seperti ini, ya, artinya kita bukan hanya sekedar memperingati, tetapi menjadikan sarana untuk semakin semangat. Sebagaimana dulu awalnya maulid Nabi ini, memang kalau ditelusuri tidak ada di zaman Nabi. Nabi kok peringati maulid saya sendiri, enggak memang. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, waktu itu zaman-zamannya perang salib, ya, yang waktu itu kaum muslimin mulai kelompok semangatnya untuk perang. Bukan tidak berani, tapi mau kurang begitu gairah. Tapi kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan mengingat kembali tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah hari lahirnya Nabi, harus semangat lagi, ibadahnya harus semangat, aspek jihadnya semangat, semua yang kaitannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala harus tambah semangat. Dan waktu itu betul berhasil Salahuddin Al-Ayyubi memimpin, ya, perang yang kemudian dimenangkan oleh beliau dan pasukan kaum muslimin saat itu dalam perang saat. Nah, ini. Jadi intinya di situ. Maka inti dari peringatan, inti dari mengingat maulid Nabi, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, harusnya kan kalau yang pemerintah besok ya digeser. Ini malah enggak ya, kalau justru kan digeser, malah keren. Pemerintah suruh geser, ini malah pas ngepasi sekarang ya. Itu ya, malah ngepasi sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi ibaratnya ini pas ngepasi sekarang gitu ya. Ya, pemerintah digeser suruh besok. Ya, kapanpun sebenarnya. Ya namanya maulid Nabi itu kita mengingat lahirnya Nabi kapanpun, setiap hari mungkin kalau perlu. Artinya apa? Untuk mewujudkan semangat. Bahwa apa? Dulu waktu lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua makhluk berbahagia, semua makhluk senang. Karena apa? Karena ini Rasulullah ini adalah rahmat. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Adalah kami utus seorang yang istimewa, dan dia adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan difungsikan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, ya, untuk rahmat bagi sekalian. Sehingga ada ayat juga di surah Yunus ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, kata Ibnu Abbas, mufasir di zaman Nabi, sahabatnya Nabi, yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah di sini ini adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirnya kanjeng Nabi, lahirnya Rasulullah itu rahmat, ya, rahmat. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaklah dengan itu juga mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia dengan lahirnya Nabi, dengan hadirnya Nabi. Oh, jangankan apa itu namanya manusia, kambing saja itu bahagia dengan kehadiran Nabi. Pernah ada seekor kambingnya Ummu Ma'bad. Waktu itu Nabi ketika dalam satu perjalanan, beliau melihat ada satu tenda, ya ada satu gubuk lah. Lalu kemudian Nabi tidak mampir, barangkali mungkin ada air atau ada sesuatu yang kemudian biasa orang Arab itu suka menjamu, ya, jadi menjamu tamu itu sudah menjadi kebiasaan. Lalu kemudian ketok salam, assalamualaikum. Ternyata waktu itu Ummu Ma'bad ini suaminya sedang cari nafkah, tinggal beliaunya. Lalu kemudian waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah mengatakan, adakah sesuatu air ataupun sesuatu yang bisa kau berikan kepadaku? Saya sedang kehausan, kata Rasulullah.
Lalu kemudian ada yang cuma air putih. Lalu kemudian Nabi melihat itu di belakang. Kami tadi melihat ada seekor kambing, ada seekor domba. Iya, tapi kambing kami ini kurus sekali. Ini kambing yang paling lemah yang kami miliki. Jadi kurus sekali. Oh, jangankan susunya. Oh, susunya. Ya, susunya. Ya. Jangankan air susunya itu ya. Dia bawa tubuhnya sendiri aja kabotan. Keberatan. Lemah ya. Kambing. Lalu apa? Nabi tahan ya. Nabi senyum pada kambing ini. Boleh, kalau ada kambing kurban kita kurban, cuma malah dipromosi. Mati besok ya, dibelah kesok, senyum gitu ya. Ya, tapi jangan kualek itu dengan kambing senyum, dengan istrinya enggak, kamu ya repot malah. Ya dengan keluarganya malah gak senyum, malah kebalik. Nah, lalu Nabi senyum lalu berdoa, dilus tubuhnya ini, dilus kepala kambing, didoakan oleh Nabi. Lalu apa? Saya minta wadah kata Nabi. Loh, Umar heran tuh, buat apa wadah untuk ini? Lalu kemudian Umar semangat aja, siapa tahu mungkin. Akhirnya diambilkan wadah biasa untuk mengolah susu. Lalu kemudian Umar Bismillah. Mungkin jangan dipakai, mungkin ya belum pernah. Ya, lah kok ya Allah, meluber kemana-mana. Banyak. Diminum Rasulullah, diminum para sahabat yang ikut saat itu. Mu'abad bengong, terheran, kok iso? Kambingnya itu senyum. Kambingnya senyum bisa, iya tapi kambing senyum. Ya kayak mana gue kira-kira ya. Kayak gitu ya kira-kira. Jadi kambing itu loh, ya nggak kesakitan, dia senang gitu, bahagia. Ya Allah, di situ atas kehendak Allah, atas fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kambing itu enggak habis sampai kemudian dikasih bonus kemakbat. Jenengan ambil piring-piring, ambil gelas-gelas jenengan. Diambil kan, ambil kan. Loh kok terus aja terus, padahal tidak logis. Wong wedhus kuru ya. Kambing kurus kok bisa? Masya Allah. Akhirnya begitu bahagianya muabat setelah suaminya pulang, Rasulullah sudah berangkat. Nah, dia tamu istimewa. Wajahnya itu kelihatan berkilauan, bukan berkilauan seperti neon ya. Maksudnya itu wajah glowing lah gitu. Bahasa sekarangnya glowing, ganteng, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Beliau gambarkan, kamu itu istimewa. Ya. Lalu kemudian kata suaminya, ternyata suaminya pernah mendengar, oh seandainya aku tadi mendapati orang itu, mungkin aku langsung ikut dia. Istrinya mau ditinggal. Kenapa? Saya pernah dengar ada seorang Rasulullah SAW, ada seorang utusan Allah, ada seorang Nabi Allah. Masya Allah. Itu kambing ini ikut ya terhadap kehadiran Nabi Muhammad SAW. Gitu. Bahkan dulu waktu bayinya Kanjeng Nabi, ini yang Masya Allah, ini luar biasa. Yang namanya Abu Lahab itu ikut bersyukur atas lahirnya Nabi. Waktu itu kan nggak tahu ya kalau akan jadi Nabi, ponaan. Tapi padahal biasanya itu rodok pedit biasanya itu. Abu Lahab ini, ya. Kepada yang lain-lain, ponaan-ponaan yang lain pedit gitu. Tapi tiba-tiba ada rasa belas kasih, ada rasa apa ya namanya? Belas kasih. Tiba-tiba ketika Suwaibah kemudian mengabarkan ponaan Anda sudah lahir dan diberi nama oleh kakeknya Muhammad. Loh kok dia senang, ikut senang? Jadi ikut bayi. Padahal sebelum-sebelumnya itu kan pelit. Apa? Suwaibah, saya kok hari ini aneh nih hati saya. Hati saya ini nggak tahu bagaimana kok tiba-tiba saya kok senang ya. Baru dengar kabar, belum lihat Quran saya ini. Kok senang saya? Begitu senangnya Abu Lahab itu. Kamu saya bebaskan hari ini. Suwaibah dibebasin. Dari budak, di budak. Kamu dibebasin hari ini, kamu merdeka sekarang. Dibebasin. Ya, dia senang Suwaibah. Jadi saking senang. Tapi kemudian setelah itu lambat laun memang Abu Lahab ini menjadi musuh yang luar biasa.
musuhi kanjeng Nabi, gengsinya setengah mati ya. Padahal beberapa kali ngintip-ngintip dengerin Al-Quran, coba ngomong Al-Quran, kok bagus ya Al-Quran, sakit di Arab kok kalah gitu ya dengan Al-Quran. Tapi gengsinya tinggi loh, kayak gengsi itu ya takabur gitu ya, sombong. Makanya ngomong gengsian itu bahaya ya. Jadi wastakbara, keengganan dan kesombongan jadi satu. Biasanya enggan dan sombong jadi satu paket, itu gengsi nanti. Menurut saya jadi suami istri aja gengsian ya. Kalau udah suami istri kok gengsian, waduh bubar dengan kasui ya, bubar jalan kan mesti ya. Suaminya gengsian, istrinya gengsian, urusan sepele. Saya sering sekali curhati. Saya ini juga konsultan ya, konsultan rumah tangga gitu. Kalau ada masalah ada konsultasi. Jangan konsultan ekonomi ya, jadi konsultan ekonomi harusnya tidak ada masalah. Sekarang ini angka perceraian yang paling banyak itu urusan ekonomi. Di Sleman, di Bantul, di mana-mana diteliti itu yang paling banyak kasus perceraian itu ya, bukan karena ganteng dan gak gantengnya gitu ya, tapi ternyata karena ekonomi. Masya Allah, saya ketemu orang-orang yang mudah-mudahan tidak ada masalah dalam hidupnya karena ahli ekonomi, terjun di dunia ekonomi gitu ya. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Karena ekonomi ini solusi harusnya. Karena ilmunya ini harusnya menjadi solusi untuk kebaikan rumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan semuanya gitu ya. Nah gitu. Jadi tenang pula. Meskipun kemudian setelah Nabi Muhammad, setelah kanjeng Nabi itu diangkat jadi Rasulullah, baru musuh kebuyutan yang luar biasa. Saking gengsinya itu jelas gak dalam gitu ya. Jadi Ustaz ngakui lagi gengsi tenang, itu tuh Quranku gitu. Sehingga kemudian begitu luar biasanya karena memang mau mencoba melakukan pembunuhan kepada kanjeng Nabi berkali-kali gitu ya. Mau mencoba melakukan pembunuhan sampai kemudian akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan bermaksud ghibah Abu Lahab ya. Jadi jangan salah. Ya, akhirnya apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi kalau urusan pribadi seseorang udar-udar, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau ada yang kaitannya dengan keumatan, orang ini merugikan banyak orang, nah gitu ya, maunya dia korupsi, nah gitu yang merugikan, yang memang harus dibuka supaya nanti orang lain bisa hati-hati dengan orang ini, maka ya boleh, itu bukan termasuk ghibah gitu ya. Tapi ya bukan berarti itu semua orang hindari gitu ya, kita juga punya banyak aib yang gitu. Dan jadi Al-Quran bilang tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasanya. Kita orang Malaysia, binasa sebinasa-binasanya gitu ya. Ya. Ini jadi lo dengar kamu ya. Mungkin saya kurang tinggi banget nyadari loh. Gitu. Enggak apa-apa ya. Soalnya ini ya kamu. Enggak apa malah rasanya. Coba saya agak tinggi dikit mungkin agak lumayan. Stabil, jangan berangan-angan, enggak boleh. Turun amal namanya. Jadi akhirnya ya sudah jadi musuh buyutan. Masya Allah. Padahal kanjeng Nabi itu kurang apa kanjeng Nabi itu? Ya meskipun beliau dimusuhi, kadang ya diludahi, kadang ya dilempari kotoran, kadang dibisui. Dibisui. Saya Jawa Timur ya. Dimaki-maki, dicaci, Abu Lahab terutama jadi pimpinan utama itu. Nabi sahabat. Ya Nabi sahabat. Apalagi ketika kemudian Khadijah yang mendampingi istri tercinta, ya, wah luar biasa. Ya, Nabi semakin ketemu, ibaratnya ketemu sama-sama jadi suami istri yang saling sabar menyabari satu sama lain. Karena semuanya dipersilahkan oleh Khadijah untuk digunakan berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Maka kanjeng Nabi ini, ya, karena tema kita ini berkaitan dengan syukur dan bagaimana cara menaikkan
nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur seperti Kanjeng Nabi ini pun ternyata juga dimusuhi. Dan musuhnya ternyata ya orang-orang dekat. Ya, tetangganya sendiri, orang-orang Quraisy gitu ya. Ya, pamannya sendiri. Ya. Ya, orang-orang yang mengenalnya. Makanya kita jangan stres, jangan depresi. Kalau misalnya dikata-katai sama orang, padahal sudah di jalan yang benar. Harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian apa? Kita baperan. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang istilah baper ini istilah Allah. Ya. Kita dirasani bla 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 langsung baper gitu. Langsung jatuhnya kumat. Kayak turu gitu ya. Ambukan sesek angkot singgare udah sakit kan itu sebenarnya. Baperan itu sebenarnya. Bukan masalah ini. Ya, yang membuat dropnya imunitas daya tahan tubuh ya itu sebenarnya. Pikiran itu. Ya. Itu jadi pikiran. Saya ini orang terapis di Bunabon, jadi ya mencoba untuk dalami. Jadi apa itu namanya? Bahwa 80% seseorang itu penyakit itu dari pikiran. Ya, pikir boleh tapi kepikiran jangan. Kepikiran nanti menjadikan pikiran tadi itu beban pikiran. Nah, kalau pikiran harus ya, malah ditegur oleh Allah kalau kita orang yang nggak mau mikir. Malas-malasan nggak mau mikir misalnya. Ya. Jadi afala yatafakkaru, kamu belum mikir gitu kan? Tapi kalau kepikiran jangan. Kenapa? Beban pikiran. Akhirnya malah bikin resah, cemas, tidak bisa tidur, tidak ayam hidupnya. Kenapa? Karena dihantui oleh beban-beban pikiran. Ada masalah, pasti ada masalah. Gak mungkin yang namanya hidup ini tidak ada masalah. Ya, tapi apa? Pikirkan masalah itu. Bagaimana solusinya? Riyadhah juga mohon kepada Allah diberikan petunjuk. Salat lail, salat malam, salat duha, tahajud, banyak zikir, menjaga wudu, mohon kepada Allah SWT, berdoa setiap saat, setiap waktu. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat kalau kita menghadapi masalah. Ya. Maka insya Allah akan diurai semua masalah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu asalkan enggak stres duluan, enggak depresi duluan. Ya, begitu. Apalagi saat-saat ini Masya Allah banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, ya, dan orang katanya kehilangan atau di PHK dari pabrik, perusahaan, banyak. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesejahteraan, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Kanjeng Nabi, ya, beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ini ya sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi ibadahnya ini Masya Allah. Ya, dalam riwayat itu disebutkan kaki beliau bengkak karena sholat malam. Kalau di antara bapak ibu mungkin ada yang bilang, saya juga bengkak kakinya. Tapi karena asam urat asam urat. Ya, jadi kakinya bengkak. Pernah kemudian suatu saat dari habis sholat Isya lalu lanjut lagi Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bersiap-siap untuk tidur. Lalu tengah malam Aisyah radhiyallahu anha istri beliau melihat Kanjeng Nabi kok cek sholat. Iki mau habis Isya sholat, tengah malam sholat, gak mandek. Makanya dia menyebutkan sholat malam tak kuat ya. Oh, iya. Maka jangan geger cuma sholat misalnya 11, 12 atau mungkin 21. Kanjeng Nabi itu pernah sholat sakol-kolik. Makanya dalam mazhab yang lain ada yang kemudian ya 41 sholat malam gitu ya. Makanya kalau kuat terus saja gak apa-apa, gak dibatasi. Sholat malam ya, sholat malam, sholat lail, sholat tahajud. Sebut tahajud karena habis bangun tidur, sebut lail karena belum tidur misalnya. Oh, yang penting malam habis sisa gitu.
Masya Allah, ditutup dengan itu. Nah ini. Jadi lalu kemudian istri beliau bilang, ya Mas, jenengan itu kan sudah diampuni. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kalau saya jenengan itu sudah diampuni yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampuni, sudah dapat jaminan ampunan dari Allah SWT. Tapi kok jenengan ngoyo ibadahnya kok tenang, ngoyo tenang. Apa kata Nabi? Kata Nabi, afala aku abdan syakura. Hai istriku, wahai Aisyah, apakah saya ini tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Kalau begitu, pandai bersyukur itu ya tidak ada cara lain kecuali menggunakan waktu, tenaga, pikiran, perasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui salat, salah satunya. Yang lain apa? Ya, masuk kamar mandi, baca bismillah, baca doa, itu sudah termasuk ingat Allah. Tapi di kamar mandi jangan ngaji, kamar mandi baca Al-Fatihah, sampai semangatin, enggak boleh. Itu ya, nah itu. Jangan pikiran kok di kamar mandi sholawatan sampai semangatin. Sering semangatin, pas kamar mandi sholawat, enggak boleh. Jangan. Cepat-cepat kamar mandi bis. Pokoknya selesai aja sudah keluar gitu ya. Jangan ngelamun, jangan apa dan sebagainya. Pas nanti kalau ngelamun segala macam malah sedih. Kemudian malah keturun kan. Aduh, malah dihukum setan. Nah ini, Masya Allah. Ya, jadi kajian Nabi itu orang yang mempraktekkan syukur. Ya, yang hidupnya dia sederhana. Kalau dengan pernah tidak umroh, ya, ini apa namanya, tidak haji, dan melihat nampak rumah gitu ya. Nampak tilas di sana ada rumahnya Kanjeng Nabi 3x5 gitu. Ya, dan kasurnya beliau apa ya, nanti sebut kasur. 3 ibaratnya tempat tidurnya beliau pelepah kurma. Itu kalau bangun tidur garap kamu garap. Ngecap. Gitu ya. Sampai pernah sahabat Abu Bakar nangis. Ya Rasulullah, panjenengan, apa perlu saya carikan dari Yaman, dari negeri lain supaya jenengan itu dapat kain yang empuk lah berarti gitu ya. Jadi istilahnya mungkin selimut yang ditumpuk-tumpuk bisa jadi kasur. Apa kata Kanjeng Nabi? Tidak usah. Ya Allah. Kalau kita ini kan tidurnya harus spring bed. Nah, jarang pakai spring bed, ada nggak sih spring bed? Spring itu nggak ada ya. Lincah ya kan? Paling cuma buat duduk-duduk itu lincah itu. Ya, wis spring bed. Kalau nggak spring bed ya apa itu Pak? Ya kasur kapuk aja sekarang jarang ya. Sudah jarang. Busa gitu. Kalau nggak ada busa sabun. Kasur busa itu juga lumayan ya. Ya apa? Lumayan mahal juga. Jadi empuk betul, enak gitu ya. Nyaman itu aja nggak ada bangun tidur. Sekarang jawab alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur, bangun tidur sahabat dulu gitu ya. Ya meskipun bangun tidur itu mungkin badan tidak nyaman, ya paling enggak kalimah yang keluar alhamdulillah, bersyukur. Jadi sebenarnya kita itu diajari oleh Rasulullah SAW dalam kondisi apapun kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bismillah di awalnya, alhamdulillah di akhirnya. Ya, sekalipun di tengah-tengah aktivitas itu juga boleh rasa syukurnya itu diungkapkan dengan alhamdulillah. Begitu. Tapi kadang-kadang kita sering lupa. Ya. Makanya para ulama ngajari kita itu kalau kita bersyukur, yang memang benar-benar bersyukur itu paling enggak harusnya ada 3 kesatuan. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil af'al. Ini harus jadi satu kesatuan. Apa itu? Syukur yang dibuktikan dengan hati, lalu syukur yang dibuktikan dengan lisan, dan syukur yang dibuktikan dengan anggota badan. Ini juga harus jadi satu kesatuan, tidak boleh satu-satu. Cuma senang jadi ucapan alhamdulillah, tapi orangnya nggak bersyukur, perbuatannya tidak menunjukkan syukur. Ya, ada arti
bisa semuanya. Alhamdulillah gitu. Ya, setengahnya begitu ya. Ngomongnya dilempeng-lempeng ya. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu perbuatannya. Gimana contohnya satu kesatuan? Misalnya kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala beli mobil. Alhamdulillah dari uang yang halal, lalu kemudian bisa beli mobil. Alhamdulillah. Beli mobil. Alhamdulillah sudah keluar dari usaha. Lalu kemudian perasaannya senang bersyukur kepada Allah. Ya Allah saya bunga, ya Allah ini dari jenengan, ini karunia jenengan. Dari ikhtiar kerja aktivitas. Lalu bagaimana af'al? Lalu digunakan untuk apa mobil ini? Ya, ternyata digunakan untuk selingkuh. Aduh, naudzubillah min. Nah, bisa di luar sana ada di sini, ada di sini tidak ada. Di luar sana ada nggak pejabat-pejabat yang selingkuh? Bukan selingkuh dalam ini ya, bukan selingkuh nikah laki ya, tapi selingkuh zina. Kalau ibu dengan nikah laki itu Ustaz membahas apa? Jadi kalau nikah laki kan masih sah atas nama agama. Ini enggak jajan. Oh jajan. Begitulah. Ya. Atau kalau enggak digunakan untuk acep-acep. Boleh misalnya mana kasus sampai pukul-pukulan. Ya, jadi kan di jalan maklum benar betuan, ayu. Deretan ke Bapak Ibu Selatan tuh ya, sampai TVRI itu, nah itu banyak macam-macam di daerah. Kata tutup nggak Pak? Masih buka. Oh, masih buka. Dia mengamatnya sana. Setia. Jalanan ya. Karena saya tuh pernah dekat-dekat tinggal di sana. Ya, jadi ya Allah gitu kan, semacam. Kalau enggak malah justru mabuk. Nah itu alhamdulillah. Atau kalau enggak malah justru digunakan untuk yang maksiat lainnya. Ya berarti itu apa bisa? Padahal lisannya sudah mengucapkan syukur, hatinya bunga merasa bahwa ini karunia Allah, tapi penggunaannya bukan untuk di jalan Allah, penggunaannya bukan untuk yang sifatnya baik, yang mubah, yang baik. Apa itu disebut syukur? Kata para ulama, no, belum, tidak bisa. Berarti mobil ini bukan sebagai sarana syukur, tapi masih sebagai sarana kufur, karena kebalikan syukur itu kufur. Kufur itu artinya kufur nikmat maksudnya. Ya, kufur nikmat berarti masih belum syukur. Sama semua begitu juga. Ya, ketika nikah suami istri, nah ini suami dititipi istri dapat titipan suami, begitu ibaratnya ya. Saling amanah satu sama lain. Suami yang dapat amanah istri juga sama saling amanah itu sebenarnya. Ya, saling amanah mengamanai. Ya. Lalu kemudian misalnya alhamdulillah sibuk bojo. Hah? Tuh enak ya. Ya gitu. Lalu kemudian hatinya bunga. Alhamdulillah bojoan gitu. Dia ditendeni gitu ya. Sampai usia 30 sampai 35 ini banyak loh. Ya, saya dulu kira bahwa orang itu gampang dari jodoh itu, ternyata setelah saya sering dapat konsultasi gitu ya. Wah, kayak jomblo-jomblo orang di luar itu banyak usia 35. Ya enggak peduli lagi perempuan sama aja. Belum dapat jodoh gitu ya. Ya, tapi mau ngatur-ngatur. Jadi belum dapat jodoh gitu ya. Ada yang usia 35, ya, ada yang usia 40, ada yang usia 50. Bahkan saya pernah itu ada simpang-simpang ya. Ya jomblowati ya tadi. Usia 60, tapi akhirnya nikah. Dapat duda usia 70, wis ora wis seperti nikah. Ya, Masya Allah saya waktu itu jadi ya ceramah itu di rumahnya. Namanya jodoh itu ketemunya ya misterius juga. Ya, jadi ketemu 60 jodoh 70 ya. Itu jadi ya masih enak orang ya. Apa? Iya, namanya jodoh ya. Tapi yang senang itu bunga orangnya. Bunga. Ya, jadi saya juga ikut senang ke bunga juga ngantar ini. Masya Allah. Jadi harus satu kesatuan. Kalau enggak kata para ulama, satu aja enggak berarti gagal. Maka kita gampang sekali mengucap alhamdulillah, oh lulus. Alhamdulillah. Bahkan zikir alhamdulillah biasa. Tapi bisa enggak mempraktekkan tadi itu? Ya, hatinya merasa bahwa ini karunia Allah, lalu kemudian perbuatannya ini menunjukkan
kemanfaatan atau menunjukkan manfaat, saya gunakan untuk manfaat jalan Allah, saya gunakan manfaat untuk kebaikan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Kesehatan juga gitu. Kesehatan juga gitu. Sama. Semua pokoknya nikmat Allah ini. Ya, ini karunia-karunia Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua istri, anak-anak, semuanya ini adalah nikmat Allah SWT yang tiga-tiganya ini harus jadi satu kesatuan. Ya, ucapan alhamdulillah, ya, hati merasa bahwa ini adalah karunia Allah, kenikmatan dari Allah, lalu kemudian perbuatannya menunjukkan saya gunakan untuk yang baik, untuk yang manfaat. Anak-anak saya didik, istri saya arahkan, saya ajak untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya sampai jam berapa? Ya. Sekarang bagaimana tips melatih syukur? Kan nggak kabar tuh. Ya, bagaimana sekarang tips melatih syukur? Nah, ini penting. Ya, tips melatih syukur. Nah, ini biar kalian nggak apa-apa kok ini geramian diharapkan jenengan ini nggak apa-apa gerami. Biasanya habis kita itu kan dia nggak enak kan. Jadi nggak apa-apa gerami ini. Nggak apa-apa, saya harus biasa. Yang penting mendengarkan ya. Monggo. Gerami. Kalau saya nggak bisa, harus ngomong ya. Tapi pun biasanya dibungkus tau biasanya. Usah itu kagum tiga nenek tau kayak dibungkus. Enggak, saya seorang bersyukur dibawa ya. Alhamdulillah ya. Enggak ya sikap apa ya. Alhamdulillah. Oke, kalau jenengan bungkus kan lagu, mosok bungkus ini omai ini kok ya bungkus. Nah, eman oh ya, ibu-ibu memang ahli eman. Saya pernah mengajar ibu-ibu bawa tas tuh. Lupa tas dulu. Jangan goreng bareng. Pernah saya mengajar pantas sih kok tasnya gede-gedean. Ya Allah, pernah mengisi pengajian itu tak dulu kita ini dikira ustaznya nggak ngerti. Wah telepon. Gedang telepon bisa. Ya Allah. Saya harus istighfar ngaji. Kalau nggak ngerti aku istighfar itu istighfar istighfarku. Tapi kalau nggak kroso gitu. Ya itulah ya. Pikirkan cucu, pikirkan anak-anak itu ya. Nah, sekarang tips melatih syukur. Gimana caranya tips melatih syukur? Ini yang paling pertama, satu menerima dengan ikhlas apa-apa yang Allah karuniakan hari ini diterima dengan ikhlas, dengan legowo, dengan ikhlas, hati yang bunga, hati yang ikhlas. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, senang bahagia dengan apa-apa saja yang diberikan oleh Allah SWT. Senang maksudnya diberikan sehat ya, senang, diuji sakit, itu harusnya tetap senang, harusnya. Gitu. Itu kalau rumusnya para ulama begitu, kalau ingin betul-betul dicatat sebagai asyakirin. Makanya kenapa kok sering Allah sampaikan di Al-Quran itu qalilun minasyakirin, atau sedikit sekali orang yang syukur gitu. Kenapa? Karena ternyata ya susah. Paling mentok kita ini sabar, as-sabirin, sabar. Karena sabar itu mentok, gitu ya, sabar. Tapi yang penting disyukur. Ya ternyata syukur itu bunga, senang. Apapun yang itu dari Allah itu senang. Karena pikirnya apa sederhana. Oh saya itu sehat, setahun sehat. Masa kalau di Koloro enggak? Kok sih gitu kan? Jadi pikirnya itu terima. Ya, dinikmati. Sehingga makanya kenapa dalam kedokteran pun juga kalau kita sakit itu tidak tersuluk, tidak kecewa, kemudian tidak maki-maki, tidak marah-marah, itu ternyata menaikkan imunitas daya tahan tubuh, cepat sembuh. Kan selalu begitu kalau ada yang terapi itu saya bilang, jenengan tuh harus bunga, harus bahagia. Mau sakit, wis sakit, marah-marah terus, ngosok-ngosok terus, muring-muring terus, ya. Kemudian apa itu namanya? Gak bahagia. Maka gimana imunitasnya mau naik? Maka harus husnuzon, baik sangka kepada Allah SWT. Harus yakin, gitu. Makanya kalau kita jadi orang sakit itu kenapa kok harus diberikan supaya apa itu husnuzon atau diberikan bahagia atau berita-berita yang bahagia. Ya, sakit seperti ini nggak apa-apa, sembuh insyaallah.
Anak saya itu udah sembuh sakit ini. Karena sampai kena corona aja, corona. Jangan malah ditanya, tonggoku corona kabel lu mati ya Tuhan. Langsung kaget stroke ya, terus tambah gitu ya. Jadi harus dihibur gitu ya. Harus dibimbing supaya bahagia, senang. Makanya dokter itu selalu dilatih untuk bisa supaya sakit apapun dianya tetap tenang, lalu mensukses orang lain supaya bahagia. Mesti gitu dokter. Makanya jarang kalau saya bukan dokter panik itu, makanya dia selalu bilang, apa ini ringan. Jadi orang ringan apa? Tapi ya memang begitu, SOP-nya itu begitu. Ya, makanya kita harus belajar itu juga meskipun nggak jadi dokter harus bisa belajar. Ya senang bahagia. Makanya Allah selalu menginginkan kita itu sebenarnya untuk hidup bahagia, gitu ya. Mulai kampun muflihun, mereka orang-orang yang bahagia. Karena nanti sejatinya, ya memang dunia ini adalah tempat ujian. Ya peluang ayyukum ahsanu amala. Tempat ujian. Makanya sehat itu ya ujian, sakit ya ujian, lagi diuji lapang ya ujian, sempit ya ujian, duwe utang ya ujian, gak duwe utang ya ujian, gitu Pak. Lagi banyak kerjaan ya ujian, gak banyak kerjaan ya ujian. Ya, jadi anak istri ya ujian semua. Ya, ada istrinya istri oh jangan ya. Ya, begitu. Lagi banyak proyek, gak banyak proyek, ya ujian, semuanya memang ujian. Sehatnya ujian, sakitnya ujian. Begitu. Jadi gak bisa lepas. Makanya di dunia, makanya kita disuruh meskipun ada ujian-ujian seperti apa, Allah itu muflihun. Jadi orang yang selalu bahagia. Kenapa? Hakikatnya nanti kita akan dikembalikan ke dalam tempat yang sangat membahagiakan, yaitu al-jannah, di mana di situ sudah tidak ada kesedihan. Ya. Gak ada kesedihan lagi, gak ada tangis lagi, adanya mau senyum, tertawa, bahagia, begitu sudah. Ya, al-jannatun na'im, makanya disebut jannah, surga yang terus ada kenikmatan, gak ada kata kesedihan, kesulitan harus. Kenapa? Itu reward, hadiah yang luar biasa. Ya, kita semua harus bisa melatih sekarang kalau memang mau jadi bagian dari ahlul jannah, calon penduduk surga. Ya harus dilatih. Jadi apapun ujian dari Allah harus berusaha mengkondisikan tetap bahagia meskipun angel. Ya. Minimal tidak suudzon kepada Allah SWT. Cuma kalau untuk terus bahagia itu kadang yang susah. Ya, tapi minimal jangan suudzon, jangan buruk sangka kepada Allah SWT. Akhirnya kemudian mutungisasi. Misalnya mutung gak sholat. Saya pernah sholatnya. Ada orang diuji anaknya sakit di rumah sakit Surabaya. Lalu kemudian biasanya sholat rajin bapaknya. Lalu kemudian gak sholat lagi. Ketika ditanya kenapa kok gak sholat, saya wis nangis. Dari sholat wis bolak balik juga cinduk. Nah anakku orang ini gak main-main. Jadi malah dikaitkan begitu. Jadi dikiranya bahwa dia sholat itu doanya gak diterima ya Allah. Minta anaknya disembuhkan, belum tentu. Ya, maka orang seperti ini berarti putus asa. Ya orang yang kemudian suudzon kepada Allah, akhirnya mutung. Maka jangan sampai ini era sekarang ini banyak orang mutungisasi, banyak orang mutung gitu. Ya berawal dari baperan itu mutung akhirnya. Gitu ya. Jadi masya Allah. Karena itu jangan sampai kita jadi generasi mutungisasi. Ya. Kemudian tidak mencela apa-apa. Ya, bahkan ada sebuah hadis qudsi itu kata Allah, anak Adam ini sering mencela saya. Anak Adam ini sering mencela saya kata Allah. Kenapa? Kok bisa mencela Allah? Karena apa? Ya khaibatat dahr. Karena ternyata anak Adam, anak manusia ini sering mencela makhluknya Allah. Ya, ini hari siang. Ini apa namanya? Hari apes. Nggak ada istilah hari apes. Ini hari apes. Ini hari siang, 13 tanpa siang. Karena kita sering mengatakan, ya udah. Kita sering kecewa, panas. Pas panas bilang panas. Pas hujan, ini hujan terus. Tidak mudah kecewa dengan apa-apa. Hati-hati kadang-kadang itu kita paling mudah kecewa dengan diri kita sendiri. Ya, hidung pesek begitu kecewa.
plastik gitu ya. Operasi apa itu? Filler. Kalau tak punya pakai jepitan baju. Nah, itu. Jemuran gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ya macak boleh, macak harus. Kalau misalnya apalagi ketemu suami, kadang kan balik-balik. Kalau ke kantor mau macak sayu-ayu ini, sempat ketemu suami. Dasaran bolong-bolong gitu ya. Itu ya. Wes minyak biasa minyak parfum gitu keluar. Pas giliran ke suami, minyak nyong-nyong, aduh. Minyak kayu putih gitu ya. Wes pokoknya minyak mayit, minyak nyong gitu ya. Aduh kok teko gitu ya. Nah ini jangan dibalik-balik malah gitu. Ya harusnya ya ketika ngobrol dengan suami ini, ini minyaknya minyak asli. Oh, nggak promosi saya istri saya biasanya, kenapa sholat pakai minyak asli? Nah itu ya, promosi lah ya enggak. Memang dulu kan Nabi suka minyak asli, apa namanya? Ya, cincin lo pakai senang minyak asli, apa namanya? Nah ini. Jadi tidak mudah kecewa. Nah tabdila li khalqillah. Hati-hati kata Allah apa? Orang yang kadang kecewa itu gampang berubah sesuatu ciptaan Allah SWT. Ya, pernah ada seorang di mana itu Thailand atau di mana itu, dia mengidolakan tubuhnya mau jadi Superman, dia operasi. Jadi kemana-mana pakai baju Superman, Pak. Jadi padahal orangnya pendek, dioperasi. Atau gimana caranya manjangkan supaya dia akhirnya kemana-mana yuk catatan dulu itu ya, pakai celana dalam apa itu, ya kayak Superman itu. Ya, emang viral akhirnya. Ya Allah, ya. Jadi hati-hati. Kenapa? Banyak orang yang saat-saat ini akhir-akhir ini ya yang kemudian dia kecewa dengan dirinya sendiri atau tak terima dengan keadaannya sendiri. Gitu ya, Masya Allah. Ini yang kita harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita kecewa lalu kemudian akhirnya merubah ciptaan Allah yang ada dalam tubuh. Makanya kenapa sampai ditangkap? Jangan kalau memang mau nyemir bukan tidak boleh semuanya, boleh nyemir merah boleh silakan kalau nggak dicap nakal. Ya, nyemir coklat misalnya gitu ya. Tapi hitam jangan, hindari ya teman-teman, karena Nabi melarang. Gitu. Ya, Nabi juga melarang tatuan misalnya dan seterusnya. Nah, sekarang ini alhamdulillah era-era modern seperti sekarang ini ada pondok pesantren mana itu, saya lupa di Magelang di mana itu menghapus tato yang gak susah untuk dihapus itu. Bukan tahu pakai minyak apa itu, minyak ajaib atau minyak apa itu, ya luntur gitu ya, bisa terhapus. Ya bagi yang punya tato ya ini. Tapi bagi yang memang mungkin tidak bisa betul dihapus ya selama taubat ya sudah tetap diampuni oleh Allah ya dosa-dosanya selama dia betul taubat. Kemudian yang kelima, ridho dengan apa-apa saja yang diberikan oleh Allah SWT. Ridho. Ini juga gandengannya, tidak kecewa ya itu. Lalu yang betul-betul bisa menghanguskan atau merusak, ya, merusak syukur itu, saya singkat SMKH. Ya, apa itu? Makanya jangan SMKH. Apa itu? Sombong, marah, kikir, dan juga hasad. Ini penyakit hati yang sangat gampang merusak syukur, membakar syukur. Ya, akhirnya tak bisa syukur akhirnya. Ya, gitu. Jadi penyakit apa? Sombong, takabur, sombong. Kemudian penyakit marah. Marah ini juga bisa merusak. Harusnya bersyukur, karena marah-marah jadi rusak syukur ini. Nah itu, malah penyakitnya datang semua. Malah ada penyakit yang paling mudah yang menghinggapi tubuh atau menjadi penyebab penyakit terbesar itu salah satunya marah-marah. Ya. Ada penelitiannya Harvard University itu marah-marah ya, itu bisa membuat radang paru-paru lalu kemudian jadi sesak. Makanya kalau misalnya aku ya kok sering sesak ini, nah coba diteliti, jangan-jangan suka marah-marah. Marah-marah itu dua, marah-marah yang dilontarkan dan marah-marah yang dipendam. Ya, marah-marah yang dipendam. Ya, jadi jadi gak marah-marah langsung, tapi jiwa ini mau bakar, kobong nih jadi. Nah ya. Kemudian juga bisa menyebabkan stroke jantung ini juga. Karena apa? Ketika salah marah, pembuluh
pembuluh darah itu terjadi pembesaran 3 kali lipat. Makanya di situ disebutkan di situ dalam riset itu, kalau seseorang itu marah, meledak marahnya, tunggu 2 jam. Kalau 2 jam tidak terjadi apa-apa, berarti memang pembuluh darahnya kuat. Kenapa? Dia terjadi perbesaran pembuluh darah sampai 3 kali lipat. Tapi kalau misalnya di 2 jam setelah itu, nah berarti terjadi apa itu namanya? Kerusakan di pembuluh darah, di otak atau di jantung. Kena dua-duanya atau salah satunya, ya, di otak atau di jantungnya, sehingga bisa kena semua. Ini bahaya. Makanya Nabi pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ini minta, ya Rasulullah nasihati saya. Apa kata Rasulullah? Oh jangan suan. Nasihati lagi ya Rasulullah. Ada yang lain nggak nasihat itu saya? Kata Rasulullah, udah jangan suan. Diulang-ulang kali kajian Nabi. Jadi suruh praktek dulu gitu. Ya, mau minta nasihat lagi sama orangnya. Udah mau praktekkan dulu, jangan nasuh. Ya, gitu. Kayak namanya emosi ini, masya Allah. Kadang ya emosi ini paling mudah bukan kepada orang jauh, mudah kepada keluarga, orang-orang dekat, orang-orang yang kita kenal yang sehari-hari ketemu. Makanya Nabi itu ngasih rumus, ngasih resep. Kalau misalnya mau marah, nah kata Nabi apa? Uskut, faliyasbut, coba disuruh. Ya, kalau yang urusan seperti ini bapak-bapak lebih berhasil. Biasanya kalau bapak dimuarai sama istrinya, menang. Oh ya, atau kalau kamu coba, shadaqallahul azim, nanti istrinya akan menang. Ya begitu, cium. Nah ini, jadi ya jangan mau satunya marah kabeh, itu habis. Kalau kayak gitu baca apa? Mau marah baca ta'awud. La ba'du ma yajidu, kata Nabi. Siapa yang baca ta'awud akan dihilangkan, dilenyapkan syaitan yang ngompor-ngompor itu marah. Syaitan yang ngompor-ngompor itu marah. Dan kenapa? Kalau kita marah, syaitan mesti datang. Ya syaitan mesti datang. Dia apa? Dikompor-kompori. Bukan yang awali, enggak, dikompor-kompori supaya apa? Tambah marah. Supaya tambah marah. Maka apa? Bukan syaitan itu. Ya itu marah asli gitu ya. Jadi apa? Maka dia baca ta'awud. Ta'awud apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Tapi masalahnya kalau pas lagi marah, lali ta'awud. Ya, lali ta'awud. Makanya harus diingat betul, kata Nabi, ingat ta'awud sebelum marah memuncak supaya apa? Supaya enggak jadi. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini mudah-mudahan kita bisa. Ya, maka Nabi yang ngajari kita begini. Maulid Nabi ini salah satunya untuk menghapus penyakit-penyakit hati. Ya, ini namanya Maulid Nabi hanya sekedar diingat-ingat, tapi apa yang diajarkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi dilupakan, ya itu bukan Maulid Nabi. Ya, jadi Masya Allah. Jadi kita harus bisa mengendalikannya. Kalau misalnya marah mau berdiri, suruh duduk, suruh nahan diri untuk duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring tiduran. Makanya kalau pas lagi rapat, Pak siapkan juga kamar gitu. Kalau dia marah, suruh tiduran. Alasan marah tiduran. Misalnya orang mau marah, suruh tiduran. Istirahat ya begitu ya. Kalau masih marah-marah lagi, suruh mandi. Wudhu dulu boleh. Wudhu kok masih marah-marah, mandi guys. Mandi besar kok masih marah-marah, terus mandi besar, wudhu lalu sholat. Yes, itu final. Masuk sholat dalam gerbong. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Ya Allah. Jadi kita dikasih tipsnya. Kemudian SMKH tadi. Jadi sombong, marah, kikir. Nah, kikir itu juga bisa mengurangi atau bisa menjadikan kita nggak bisa bersyukur. Karena merasa bahwa kita itu oleh ujian, iki usahaku dewe. Gitu kan. Sehingga apa? Ya muncul kesombongan, ketamakan tadi. Akhirnya ya sudah susah untuk bersyukur. Akhirnya merasa kurang. Orang yang mikir itu sebenarnya bukan merasa dia ini, tapi akan merasa kurang akhirnya. Oh sudah, gue wangel, gitu ya. Gitu. Tapi kalau belanja, wah semangat. Gitu. Tiap hari Shopee, jadi belanja. Sekarang belanja kapal saya, Tokopedia, Shopee, gitu ya. Tapi itu kan uangnya, gitu ya. Ya Allah, ya, jangan sampai. Kemudian hasad ini juga termasuk hasad. Ya,
sahih kata Kanjeng Nabi kecuali dua, urusan ibadah sama urusan sedekah. Kalau ada orang sedekah kita iri, boleh apa? Supaya kita juga sedekah. Kita ngireni orang sedekah, kita ngireni orang ibadah, boleh. Tapi urusan yang lain nggak boleh. Bahaya. Iren atau hasad dengan jabatan orang, hasad dengan apa istilahnya ya, gaji orang, hasad dengan rumah orang, hasad dengan kendaraannya orang lain. Itu kan ya, itu kenapa? Karena nanti bisa membuat akhirnya jadi gak pernah puas. Hasad dengan pasangan orang lain, bojomu payu ya, bojomu ganteng. Nah itu ya, ada kayak gini mereka. Ya mungkin ada ya, mungkin ya. Mungkin ada. Iklan Mars nggak ada di sini. Itu bisa. Ya, wah itu loh, jadi bujur, misalnya gitu ya. Nah, jadi bujur enak gitu. Misalnya gitu. Jadi masya Allah. Bisa itu munculnya kapan? Ya ketika ada kesempatan. Apa setan luar biasa, makanya hati-hati kalau misalnya kalau saya begini ada apa namanya Pak? Reunian. Nggak tahu kalau zaman bapak-bapak ini apa juga masih ada? Masih. Ya SMP, SMA itu Pak. Malah ada TK Bu. Ya, itu kadang ketemu CLBK itu ya. Wah, dulu yang waktu di SMP ditaksir, ya. Lalu kemudian waktu SMA ditaksir kayak gitu-gitu. Gitu ya. Ya manusia tapi harus hati-hati. Ternyata kok jadi orang dulu. Waduh, bahaya gitu ya. Atau jadi kok dewean si anak itu. Syaitan itu bisa menyelip di pikiran-pikiran dia. Kemudian dibikin bagaimana supaya akhirnya cari kontaknya, nomor piro. Nah, lama-lama chatting. Wes. Hah? Ketemu di darat, ya di lautan. Kopi darat ya, begitu ya. Baik. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya jalan untuk maksiat itu ya mudah gitu ya. Jadi hati-hati. Sehingga ya Allah, kita harus benar-benar bisa menguasai. Nah ini, jadi itu SMKH ya, sombong, marah, kikir, hasad ini yang bisa membakar syukur kita kepada Allah. Angel, kalau sudah ada 4 penyakit hati ini untuk syukur wah berat, gitu ya. Kemudian yang ketujuh sabar dengan apa-apa, semuanya sabar dengan apa-apa. Jalani apa-apa, selama itu halal thayyib, jalani apa-apa itu dengan semangat. Wah ya. Nah ini. Jadi wasyukuru lillah dan banyak bersyukur di situ. Jalani apa-apa yang sudah di kebiasaan kita itu dan bagaimana caranya menjadi ibadah ya awali dengan bismillah. Awali dengan bismillah. Lalu kemudian singkat aja ya tak panjang-panjang yaitu yang ke-9 prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang baik tadi sudah. Pokoknya prasangka yang baik. Kemudian yang berikutnya tawakal tu ala Allah. Banyak-banyak tawakal kepada Allah. Kalau kita enggak ingin dibuntuti oleh syaitan ketika keluar dari rumah menuju kantor ya atau menuju tempat dimanapun maka Nabi mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya apa? Gak dibuntuti oleh istri enggak kayak dibuntuti oleh syaitan gitu ya. Yang dibuntuti oleh istri ya. Gitu. Maksud istri. Oh iya. Dibuntuti sama istrinya, dibuntuti sama suami. Nah, jadi masya Allah, tawakal Allah. Insya Allah itu baca. Jadi ketika keluar pokoknya dari gerbang rumah Bismillah tawakal Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi mau ke pasar itu baca. Nah, pasar itu pusatnya syaitan. Kemudian yang terakhir, nah, ingat Allah di mana saja dan kapan saja. Zikrullah. Ya, Rasulullah kurkum kata Allah. Kamu ingat aku pun ingat. Begitu kata Allah. Jadi gampangan Allah itu. Jadi Allah bilang, kamu kok ingat aku? Ya, aku akan ingat kamu. Gitu ya. Begitu. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau kita ingat istri kita mesti ingat kita gitu gampangannya. Kita ingat anak kita mesti ingat kita gitu. Ya Allah juga gitu ternyata Pak. Sederhana Pak. Ya Allah kan ngurusin orang banyak di dunia ini Pak. Tapi kuncinya sederhana. Kalau ingat Allah nanti kita diingat juga. Meskipun pakai sih dulu sih kalau bisa Allah. Ya, makhluk kan banyak sekali, binatang aja ada berapa jenisnya. Ya, manusia mulai Indonesia, Amerika banyak sekali.
Tapi kalau sederhana rumusnya kata Allah, kamu kok ingat aku? Ya aku akan ingat. Begitu kata Allah. Makanya Nabi mengajarkan sederhana. Kalau kamu mulai sesuatu, jangan lupa sertakan Allah di situ. Apa? Kullu amrin tibalin ayyuka bismillah wa baca bismillah supaya tak putus dengan Allah. Baca bismillah. Ya, itu bismillah. Bismillah, bismillah. Sederhana. Bismillah. Kalau kan kabutan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Itu sudah cara untuk mengingat dan menyertakan Allah untuk kita supaya diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat oleh Allah, enak hidupnya. Ya, akan enak, akan nyaman insyaallah. Insyaallah. Gitu ya. Gak ada diskusi ya? Ada nggak sih? Gak usah ada. Gak usah ya. Ya maaf ya. Ini mau biasanya nggak usah. Kecuali kalau diskusi pengajian biasa ya. Maulid sambil ya. Kajian biasanya ada diskusi. Tapi kalau maulid pengajian buat Nabi, insyaallah paham. Insyaallah. Intinya begitu. Kita closing saya mengingat Nabi di hari lahirnya itu adalah cara untuk semakin bersemangat mengikuti cara hidup beliau, way of life, gaya hidup beliau, cara pikir beliau, cara aktivitas beliau, cara berkehidupan beliau, cara beragama beliau, sehingga kemudian nantinya kita pun akan diingat nantinya oleh beliau, ya akan dikenali oleh beliau sallallahu ya sebagai umatnya, lalu kemudian kita akan ditolong dengan syafaatnya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.